Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah lagi kita akan memulai ibadah wanita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah wanita pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu turun ke atas kami Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik bagi kehidupan semua umat-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang
ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan sekali lagi, kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kami undang untuk pembicara maju ke depan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah
Kau? Sekali lagi angkat suaramu wanita. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Hanya Kau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Kau Allah yang layak terima hormat pujian, terima pengagungan. Allah yang baik, Allah yang setia, kami bersyukur sebab Kau baik. Ku angkat tangan memuji-Mu Tuhan, ku angkat suara menyembah-Mu, sebab hanya Kau yang layak terima hormat pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralana maya karabaya rala, syaralana ya rala maya rana. Haleluya, syaralana maya karabaya rala. Kau ku sembah, yes Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Kau ku sembah. Yes, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Angkat suaramu wanita Allah, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Yes, terpujilah Engkau Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yes, amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Semua itu kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk kami benar-benar jadi wanita-wanita yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jamah setiap kami, dimanapun kami berada, kami tahu
Hadirat-Mu Tuhan gak dibatasi ruang dan waktu. Urapi setiap kami, jamah dan lawat setiap kami. Kami yang hari ini mengalami beban berat, Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban itu sudah dilepaskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kaum wanita dimanapun kami berada, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan Tuhan melawat Engkau wanita Allah. Syirala namaya rala namaya karapara nama syirala namaya karapaya. Syirala namaya karapaya rala. Tuhan urapi hamba-Mu sekali lagi menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya adalah kata-kata yang berasal dari hikmat. Hamba-Mu terbatas, kami tahu Allah Engkau datang terbatas. Roh Kudus, Engkau menerjemahkan isi hati-Mu untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan secara sederhana, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan sore hari ini itu akan boleh Tuhan tertanam, berakar kuat, bertumbuh, dan kami minta di dalam nama Yesus berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar nama-Mu yang ditinggikan. Hamba-Mu ini semakin kecil, semakin tidak terlihat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore ibu-ibu semua ya. Kita hari ini untuk pertama kalinya kita ibadah wanita online ya, mengingat semua kondisinya memang belum memungkinkan untuk kita ibadah bersama-sama di tempat ini. Tapi saya yakin dan percaya tidak pernah ada jarak di dalam hadirat Tuhan ya. Mau kita ibadah online, mau kita ibadah live di sini, itu akan sama aja ya. Yang saya rindu ibu-ibu di rumah juga tetap berdoa untuk apa yang selama ini kita doakan gitu ya. Sore ini kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yaitu Maria. Maria yang mana? Maria Ibu Yesus gitu ya. Saya mau kasih renungan sore hari ini judul dengan dipakai Tuhan gitu ya. Dipakai Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Wanita-wanita Allah yang dikasihi gitu ya. Ketika saya baca perikop ini itu kok saya tergerak gitu ya. Saya tergerak. Ada sesuatu yang meloncat gitu di dalam hati saya. Maria, Ibu Yesus ini ketika dia mengunjungi Elisabet, jadi kayaknya kalau saya tidak salah itu ya, mereka itu adalah kayak sepupu gitu ya. Memang mereka ada hubungan saudara, entah sepupu gitu ya. Nah, ketika Maria itu mendengar Elisabet sedang mengandung di masa tuanya gitu ya. Elisabet juga sudah agak tua ketika dia mengandung Yohanes Pembaptis gitu ya. Maria dalam kondisi hamil muda. Kalau ibu-ibu baca tafsiran itu ya, beda usia antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus itu kira-kira 6 bulan gitu ya. Jadi kondisinya Yohanes Pembaptis, Elisabet itu sedang mengandung mungkin sekitar 6 atau 7 bulan, dan Maria Ibu Yesus itu baru saja mengandung. Kalau ibu-ibu baca di perikop sebelumnya itu Maria lagi dikasih tahu sama malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, yaitu mengandung Tuhan Yesus gitu ya. Nah, satu hal yang bisa saya belajar dari Maria adalah Maria mengizinkan hidupnya itu dipakai Tuhan gitu ya. Hidupnya itu dipakai Yesus. Jadi ketika dia mengunjungi Elisabet, Maria itu sudah mengizinkan Yesus ada di dalam dirinya, ada di dalam rahimnya. Artinya
ada Yesus di dalam kehidupannya Maria, gitu ya. Nah, ketika ada Yesus di dalam kehidupan kita, ibu-ibu semua ya, wanita-wanita Allah, apa sih yang bisa kita dapatkan gitu ya? Ketika kita mengizinkan Yesus seperti Maria, dia mengizinkan Roh Kudus mengizinkan Allah memberikan Yesus di dalam rahimnya gitu ya. Yesus ada di dalam kehidupan Maria, apa yang Maria dapatkan gitu ya? Yang pertama kalau kita belajar di ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus gitu ya. Jadi ketika ada Yesus di dalam kehidupan kita, wanita Allah, maka kehidupan kita itu bisa mendatangkan sukacita bagi orang lain. Kalau kita baca dari ayat 41 tadi begitu ya, melonjak anak yang ada di dalam rahimnya Elisabet gitu ya. Ayat 44 juga berkata demikian, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Artinya kita itu ketika Yesus hidup di dalam kehidupan kita, seperti Maria tadi, kita itu bisa membawa sukacita bagi orang lain. Ketika kita membawa sukacita bagi orang lain, artinya kita bisa jadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Makanya izinkan Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Izinkan kehidupan kita ini dipakai Tuhan, ibu-ibu. Karena ketika kita mengizinkan Yesus hidup di dalam kehidupan kita mengizinkan Yesus memakai kehidupan kita untuk pekerjaan tangannya, itu mendatangkan sukacita. Bukan cuma bagi kita, ternyata orang lain juga ketularan sukacitanya, kebagian sukacitanya. Dan itu berarti kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi izinkan Yesus seperti Maria, dia mengizinkan. Sekarang kalau kita ngomong ya, belum menikah tiba-tiba dikasih tahu kamu akan mengandung, pasti sebetulnya saya yakin dan percaya sebetulnya hatinya Maria itu gundah gulana gitu ya. Tapi kalau kita baca di Lukas 1 ayat 38, Maria ngomongnya apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria ini benar-benar memberi dirinya, terserah Tuhan, Tuhan mau pakai aku jadi seperti apa gitu ya. Izinkan Tuhan itu memakai kita, mau jadi apa aja boleh gitu ya. Jangan, kita nggak usah pilih-pilih mau Tuhan pakai kita jadi apa. Maria nggak milih, Tuhan ngasih dia kesempatan untuk jadi apa, saluran gitu ya, atau alat untuk kelahirannya Yesus. Dia nggak apa-apa, dia nggak pilih-pilih gitu ya. Dan ketika dia mengizinkan Allah memakai hidupnya, maka dia mendatangkan sukacita dan jadi berkat bagi orang lain gitu ya. Yang kedua, ketika kita mengizinkan Yesus hidup di dalam kehidupan kita, atau mengizinkan Allah memakai hidup kita, apa yang kita dapatkan? Ayat 42 berkata apa? Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu gitu ya. Benar ya? Buah rahimmu. Jadi ketika kita itu mengizinkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, mengizinkan Yesus hidup di dalam hidup kita, kita ini akan tumbuh jadi wanita-wanita yang diberkati. Elisabet itu loh sampai ngomong, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim kita gitu, buah rahimmu. Artinya ketika kita mengizinkan Yesus hidup di dalam kehidupan kita, kita ini akan menjadi wanita yang diberkati sama Tuhan. Saya nggak ngomong diberkati itu bicara soal harta, ibu-ibu ya, wanita Allah. Diberkati itu bisa bicara soal ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Apa artinya harta berlimpah kalau sukacita kita hilang? Nggak ada. Di musim pandemi ini, yang lagi viral ini ya, ada pasangan artis yang kaya raya, stres pandemi akhirnya pakai narkotika. Lu buat apa? Banyak uang tapi terus tidak ada damai sejahtera gitu ya. Saya bicara diberkati Tuhan tidak cuma bicara soal materi, wanita Allah. Diberkati Tuhan itu bicara soal hati kita ini penuh dengan damai sejahtera, hati kita ini penuh dengan sukacita. Jadi apapun kondisi yang terjadi hari ini, mau pandemi seperti apapun, kita itu tetap rest di dalam Tuhan, kita tetap merasa aman di dalam Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Kita nggak sampai khawatir, kita nggak sampai ngerasa bahwa kita ini menderita dan ya gimana ya, aku harus apa ya, enggak. Karena ada damai sejahtera yang
Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, gitu ya. Yang ketiga, ketika kita mengizinkan Yesus hidup di dalam kehidupan kita, mengizinkan Allah memakai kehidupan kita, apa yang kita dapatkan? Ayat 45 berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita akan tumbuh menjadi wanita-wanita yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita percaya. Ketika kita mengizinkan Yesus hidup dalam kehidupan kita, ketika kita mengizinkan Tuhan memakai kehidupan kita, artinya kita ini adalah orang-orang yang mau percaya, mau berserah sama Tuhan. Dan ketika kita percaya dan berserah sama Tuhan, ada kebahagiaan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena rancangan-rancangan Tuhan itu akan terlaksana dalam kehidupan kita, wanita Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita itu mau mengizinkan Tuhan hidup dalam kehidupan kita, rencana-rencana Tuhan itu akan terlaksana dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak mengizinkan Tuhan memakai hidup kita untuk hormat dan kemuliaannya, ya bisa jadi rencana Allah yang udah direncanakan dalam kehidupan kita, yang nggak ada kecelakaan itu, isinya damai sejahtera itu, bisa hilang kalau kita tidak mengizinkan Allah memakai kehidupan kita, kalau kita tidak mengizinkan Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Karena itu para wanita, mari kita mengizinkan Allah memakai kehidupan kita. Mari kita mengizinkan Yesus terus hidup di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada pribadi yang lain di bumi ataupun di surga selain pada Yesus yang bisa membawa kita menjadi orang-orang, menjadi wanita-wanita yang berkemenangan. Amin. Izinkan hidupmu dan hidupku dipakai Allah secara luar biasa. Izinkan Allah memakai kehidupan kita untuk bisa jadi berkat bagi sesama. Kita akan angkat satu pujian. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan sore hari ini. Biarlah setiap kami belajar menjadi seperti Maria Tuhan, yang mengizinkan kehidupannya itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Pakai hidup setiap kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar kami ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Biar kami ini bisa jadi wanita yang diberkati oleh Tuhan. Biar kami ini bisa jadi wanita yang berbahagia. Tuhan, kami tahu kebahagiaan kami ini yang sejati hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk kami rest sama Tuhan, percaya penuh, merasa aman sama Tuhan. Jamah setiap wanita yang ada di tempat ini Tuhan. Ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Syarala nama ya karaba ya rala nama ya karaba. Syarala nama ya rala nama.
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan ingatkan saya di dalam hati saya, ada beberapa orang yang ngerasa bahwa dirinya tidak layak dipakai sama Tuhan. Ibu-ibu, Tuhan gak pernah memandang masa lalu kita. Yang Tuhan mau dengar itu cuma, yes Tuhan aku mau, itu aja. Gak peduli masa lalu kita itu seperti apa. Tuhan bisa pakai hidup kita itu jadi orang-orang yang luar biasa dan jadi berkat bagi orang lain. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hai ibu, engkau yang merasa dirimu kecil, engkau yang merasa dirimu gak mungkin dipakai sama Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini juga Tuhan memberikanmu damai sejahtera, Tuhan memberikanmu rasa aman yang luar biasa. Buka hatimu lebih lagi buat Tuhan. Izinkan Dia menjamahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Syakaralana maya karabayaralana maya. Syaralana maya karabayaralana. Jamah anakmu Tuhan. Biar dia merasa bahwa Engkau tidak pernah memandang masa lalunya. Mungkin masa lalunya aku tidak ngerti Tuhan. Mungkin masa lalunya buruk di mata orang. Tapi yang aku tahu, ketika ibu ini menyerahkan hidupnya sama Tuhan, Tuhan kau akan bisa pakai dia secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu wanita Allah. Terimalah berkat-berkat yang terbaik. Kasih yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Yesus Kristus, juga penyertaan dari Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah segala hal yang Kau usahakan dibuat Tuhan berhasil. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Benar-benar hidup takut akan Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di ibadah wanita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.